Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faru Rozi, NPM 210-320-10133 dari kelompok 63 Lab Optimasi Industri. Sini saya akan mengerjakan tugas khusus yaitu review jurnal. Untuk jurnal yang pertama, saya mendapatkan jurnal inventory dengan judul jurnal Prototype Sistem Stok Barang dengan metode Economic Over Quantity. Jurnalnya jurnal informatika atau jurnal pengembangan IT, JPIT, volumenya volume 5, nomornya nomor 2, tahun Mei 2020. Untuk penulis jurnalnya, Rudi Budi Agung, Suwadi, dan Fauzia Mutiara Ramadan dengan ISSN 24775126. Untuk pendahuluan, teknologi informasi yang berkembang pada masa era ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan perusahaan. Salah satu adalah teknologi informasi untuk mengolah data persediaan. Masalah terkait persediaan merupakan masalah umum yang sering dihadapi oleh dunia usaha. Penelitian kali ini menggunakan untuk kasus pada toko ATK yang menjual kebutuhan alat tulis sekolah. Toko masih mengontrol persediaan tetapi dengan cara manual karena catatan penjualan yang tidak lengkap mengenai produk yang dibeli pelanggan. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja dalam pendataan stok barang, maka toko membutuhkan sebuah sistem stok barang dengan menggunakan metode EOG. Tujuan penelitiannya, satu, untuk membantu perhitungan persediaan stok barang. Yang kedua, untuk memudahkan pemilik toko dalam pendataan persediaan barang, meningkatkan nilai ekonomi, serta meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan stok yang selalu tersedia. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini dilakukan secara observasi atau wawancara langsung terhadap pemilik toko, sehingga selanjutnya akan didapatkan alur proses yang diusulkan dan perancangan sistem untuk proses persediaan di toko. Untuk hasil pembahasannya, bisa dijelaskan bahwa hasil perhitungan EOG pada pembelian barang buku atlas seperti demand yaitu 24 bulan dan setup dengan harga 70.000, holding 36.000, dan EOG pemesanan barangnya 10 pieces. Untuk order stok optimal per tahun dapat dipesan dalam 2 kali dalam setahun. Untuk order stok per harinya sebanyak 145 hari sekali dan inventory cost-nya seharga 28.983. Lalu untuk kesimpulan jurnal ini, sistem hasil rancangan yang telah dibuat dapat mempermudah proses pendataan stok barang yang sistematis untuk memudahkan pencarian data yang dibutuhkan. Dan dengan adanya sistem persediaan ini dapat mengurangi penumpukan kertas. Yang kedua, sistem persediaan yang dirancang dapat mencatat produk masuk dan keluar secara komputerisasi dengan laporan yang terlampir sehingga dapat memberikan informasi dengan cepat dan akurat. Untuk kelebihan jurnalnya yaitu menunjukkan proses yang dialami untuk menemukan persediaan yang optimal. Lalu untuk kekurangan jurnal ini sendiri, data yang didapatkan kurang lengkap dan data pemilik token tidak spesifik. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke jurnal yang kedua. Baik, untuk jurnal yang kedua yaitu tentang Markov Chain dengan judul Perencanaan Analisa Pemeliharaan Mesin Menggunakan Pendekatan Markov Chain di PT Kartsindo 3 Perkasa. Dengan jurnal yaitu jurnal JIPMI volume 3 nomor 1 tahun Maret 2020 dengan ISSN 26205793 dan penulis jurnal Adi Chandra. Untuk pendahuluannya, mesin merupakan salah satu aspek terpenting dalam bidang industri manufaktur maupun industri jasa, karena mesin merupakan investasi yang memiliki nilai besar pada sebuah perusahaan manufaktur. Dalam kegiatan produksi, sangat diharapkan proses berlangsung secara lancar dan tanpa adanya hambatan yang berarti. Oleh karenanya, mesin harus berada pada kondisi di mana tingkat ketersediaannya dan keandalannya tinggi. Jika terdapat gangguan pada salah satu mesin, maka kegiatan produksi pun harus terhenti, sehingga produk yang dihasilkan tidak optimal dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan pada mesin dapat terjadi diantaranya adalah karena human error, terjadi keadaan darurat, kurangnya perawatan, dan sebagainya. Untuk
mengevaluasi kondisi mesin tersebut diperlukan suatu analisis yang memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas pada setiap mesin. Salah satu analisis yang biasa digunakan untuk menjaga tingkat keandalan mesin adalah rantai Markov. Rantai Markov digunakan untuk menentukan peluang jangka panjang dari kondisi mesin tersebut. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui faktor penyebab minimnya produktivitas suatu mesin ataupun peralatan. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja mesin yang sebaiknya digunakan. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Karpindo Tiga Perkasa dengan tugas dan kegiatan pemeliharaan pada hakikatnya dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi sistem produksi agar tetap bisa melaksanakan operasinya secara optimal. Hasil dan pembahasannya, jumlah mesin yang ada terdapat 3 tipe mesin. Dengan mesin tipe A terdapat 2 mesin, tipe B sebanyak 4 mesin, dan tipe C sebanyak 3 mesin. Serta didapatkan data waktu pemeliharaan preventif, data biaya downtime, lalu dilakukan pengolahan data sehingga didapatkan hasil-hasil kondisi mesin yang harus diperhatikan. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama, faktor penyebab minimnya produktivitas suatu mesin ataupun peralatan antara lain yaitu kurangnya efektivitas dan efisiensi pada suatu mesin atau peralatan yang ada. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, tipe mesin A berjumlah 2 mesin diperlukan waktu 40 menit, tipe B berjumlah 4 mesin diperlukan waktu 80 menit, dan tipe C berjumlah 3 mesin memerlukan waktu sekitar 45 menit untuk tindakan perbaikan dalam keseluruhan. Untuk kelebihan jurnal ini sendiri, terdapat beberapa mesin yang dilakukan analisis sehingga dapat digunakan untuk perbandingan. Lalu untuk kekurangannya, kurangnya informasi yang terdapat pada saat penelitian untuk menentukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.